Siapa yang bilang orang Betawi nggak punya raja, ini salah. Betawi itu ada rajanya. Adat ini memang fondasi bangsa kita. Jadi bangsa yang bersatu adalah bangsa yang menghargai adat budaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Dewan Adat Bamus Betawi, alhamdulillah di kesempatan rapat kerja Dewan Adat Bamus Betawi yang pertama ini saya dikelilingi oleh orang-orang yang istimewa, yaitu diantaranya mewakili kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Dan Dewan Adat Bamus Betawi merasa terhormat beliau-beliau bisa hadir. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih atas kehadirannya ya. Yang pertama yaitu di samping kanan saya ada Raden Haji Muhammad Zubair Hafiz, Prabu Haur Koneng Jangpati Wirautama Singamanggala. Ya, mana beliau ini adalah masih merupakan terah dari kesultanan dari kerajaan Pajajaran. Dari Galuh Pajajaran yang mempunyai nasab hingga Prabu Siliwangi, seperti itu ya. Kurang lebih nanti beliau akan memperkenalkan. Dan di samping saya ada juga Bapak Andi Syahriansah Alwi Syatiri Arung Parotobone selaku Ketua Umum Salatin Asyaraf Azzahrah Trah Kesultanan Bugis, yang mana beliau juga sebagai Ketua Umum membawahi atau mengkoordinasi seluruh kesultanan atau kerajaan di Nusantara. Mungkin saya ke Pak Andi Syahriansyah dulu ya. Pak Andi, saya mohon mungkin tanggapannya terkait rapat kerja Dewan Adat Bamus itu sendiri. Menurut Pak Andi seperti apa nih sebagai pelaku ya atau pewaris dari budaya Nusantara ini, seperti itu? Ya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Momentum ini memang sering kami lakukan untuk berdialog maupun bekerja sama dengan kerabat-kerabat adat di seluruh Indonesia. Jadi baik di dalam negeri sampai ke luar negeri kita. Nah, jadi kebetulan saya sama Bang Eki Pitung ini sahabat lah. Dan beliau, saya tahu pergerakan beliau itu untuk memperjuangkan masyarakat Betawi pada khususnya dan adat pada umumnya. Jadi ini merupakan momentum untuk kebangkitan adat. Jadi memang sekarang nih isu secara nasional di kita itu sekarang mengarah ke isu adat. Jadi adat ini memang fondasi bangsa kita. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai adat budaya. Iya. Menarik ya, jadi seperti itu tanggapan dari Pak Andi. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Raden Zubair sendiri nih? Dari Prabu Siliwangi kemarin kan dekat ya, dari Siliwangi ke Jayakarta, apalagi Jayakarta sebenarnya Sunda Kelapa kan. Nah, gimana tanggapannya? Mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Haji Muhammad Zubair Hafiz sebagai pupuhu di Kademangan, Galuh Pakuan, Singamanggala, Pajajaran Ciamis. Jadi kalau kita merunut sejarah, dulu itu Jakarta ini masuk teritorialnya Kerajaan Sunda. Kebetulan ada istilah Umbul. Umbul itu kerajaan kecil yang tepatnya ada di Tanjung Barang. Itu kerajaan di Jakarta, itu kerajaan Tanjung Barang, yaitu pada saat itu rajanya Prabu Metal Buana. Prabu Metal Buana punya anak Prabu Cakralarang. Cakralarang punya anak Ratu Kiranawati yang menikah dengan Surawisesa. Nah, ini makanya siapa yang memegang menjadi jurumudi, artinya yang menguasai Sunda Kelapa, ya pada saat itu bawahan Pajajaran, yang tepatnya negerinya itu Tanjung Brang atau Tanjung Barat sekarang di Jakarta Selatan. Nah, ya itu di sekitar itu. Nah, itu kalau kita mau tarik tentang riwayat Jayakarta dari Tatar Sunda. Belum lagi kalau tentang Jayakarta orang Betawi ini, kalau kita lihat ini bicaranya adalah Dewan Adat, orang itu harus tahu asal usulnya. Apa sih Betawi kan gitu. Jadi di literasi kami keluarga, Betawi itu sebetulnya kaum Betue, Betuah. Siapa yang punya tuah, ucapannya yang didengar, itulah Betawi. Jadi bukan Batavia. Jadi bukan baru ya dibentuk. Oh bukan. Belanda ya. Bukan. Nah, inilah pengkaburan sejarah. Ya mohon maaf, saya pun pribadi dari nenek saya pribadi
yaitu Raden Haja Khadijah binti Zubair bin Jidin Niti Kusuma. Jidin Pangeran Jidin bin Raden Abdul Qadir bin Pangeran Jidar bin Pangeran Cakrajaya, Pangeran Cakrajaya bin Ratu Bagus Mustafa, Ratu Bagus Mustafa bin Syekh Ratu Bagus Abdul Fattah bin Niti Kusuma. Niti Kusuma ini yang disebut Raja Bungsu atau Jayakarta V. Beliau punya bapak yang bernama Kawisa Adimerta. Kebetulan abang kami yaitu Abang Syarif ini dari keluarga Merta Kusuma, anak pertama. Jadi Raja Jayakarta IV, makanya saya pengen bilang orang Betawi nggak punya raja ini salah. Betawi itu ada rajanya. Itu dogma yang harus dihilangkan dari Belanda. Biar orang Betawi tidak punya pemimpin. Suatu masyarakat yang tidak ada pemimpinnya, yaitu berantakan, terbukti. Dihilangkan sejarah itu sehingga orang Betawi tidak tahu darahnya aslinya. Padahal Betawi punya raja. Berarti benar ya Pak Raden Zubair, barang siapa yang ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkanlah sejarahnya. Iya, maka dalam Al-Quran itu qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Ini dalil ayat bagaimana Anda harus mempelajari kita semua sejarah. Itu ayat, sungguh telah berlalu masa-masa orang terdahulu. Sunanum fasiru kau adakan jalan. Jalan itu artinya apa? Ya nyucuruk kalau bahasa Sunda, teliti. Fanzur kana akibatul mukazzibin. Fanzur itu adalah intizar, itu nazar, itu observasi. Adakan observasi dari mana nih, zaman udah lama, berlalunya udah lama. Tentunya dari reruntuhan. Kenapa suatu kaum itu bisa hancur? Apa sebabnya? Itu orang-orang mereka mendustakan Allah. Dari situ kita belajar kehancuran. Baik, Pak Raden Zubair. Tadi menarik, kita udah sampaikan ternyata ada semacam hubungan ya, walaupun Raden Zubair dari Sunda, ya kan, dari Kerajaan Galuh, Pak Andi Syarif dari Bugis, ternyata masih ada saudara nih. Ini mungkin karena waktu kita juga singkat ya. Ini harapannya ya, terkait Jakarta ini loh. Ini kan kita juga tahu ya, ternyata ada salah satu pemimpin kerajaan Brunei, Arung Palaka, ternyata waktu melarikan diri ke Jakarta ini. Ke Marunda katanya kan. Ini ada sejarah juga dengan Pitung ya. Nah, ini menurut mungkin singkat saja, mungkin bagaimana kebudayaan ini bisa bagaimana harus dilestarikan dan bisa menyatukan bangsa Indonesia ke depan, karena kan tantangannya semakin berat ya Pak Andi dan Pak Raden. Mungkin dari Pak Andi Syarif dulu. Ya, jadi memang begini, kami ini berkumpul, ini para terah Raja Sultan Nusantara ini akan sampai negeri jiran itu berkumpul ingin menguatkan kembali Silaturahmi sekaligus penguatan adat. Makanya saya bilang kita mestinya menggunakan sistem politik adat, bukan memakai politiknya Yunani atau politiknya Eropa atau politiknya Amerika. Mestinya kita menggunakan hukum adat maupun politik adat kita, dan itu berbiaya murah dan sesuai dengan karakter bangsa kita. Mungkin untuk Raden Zubair sendiri? Oke, berhubung karena Jakarta itu tanah perebutan, jadi sebetulnya berbagai macam tata cara adat itu sudah bertukar-tukar. Nah, tapi kita sikapi bahwa di Jayakarta sendiri, yaitu ada adat Mataram, ada Banten, ada Cirebon, ada Sunda, terus ada lagi dari Melayu, itu bercampur baur. Tapi ingat, kita tidak akan bisa memulai apapun tanpa mempunyai rumah. Baik, jadi demikianlah penjelasan yang sangat bermanfaat ini buat pelajaran buat anak-anak muda Indonesia, generasi bangsa, terkait bagaimana adat dan sejarah jangan sampai dilupakan sebagai fondasi bangsa Indonesia ke depannya. Terima kasih untuk Raden Zubair dan Pak Andi Syarif. Semoga kita bisa berdiskusi ke depannya dalam momen-momen atau kesempatan berikutnya. Sekali lagi buat kawan-kawan dari Dewan Adat Bamus Betawi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.